wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di rumah? Kita berjumpa lagi dengan Bunda Epa dalam materi fikih. Dengarkan, simak baik-baik. Nanti Bunda Epa akan memberikan tugas. Oke? Di buku kelas 5 yaitu fikih tentang bab 1 bersuci dari haid. Apa itu nak haid? Perlu kalian ketahui karena kalian sudah besar, sudah kelas 5. Dan anak-anak laki juga harus tahu apa itu haid. Bukan pengetahuan untuk perempuan saja, tetapi anak putra pun harus tahu apa itu haid. Haid adalah sesuatu yang mengalir. Apa sesuatu yang mengalir? Kalau dalam bahasa Arab adalah dam. Mengalir dari rahim perempuan lewat kemaluan yang dinamakan adalah haid. Paham? Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kalau anak perempuan sudah haid, berarti sudah balik. Pada usia berapa biasanya haid? Yang normal adalah pada usia 9 tahun. Sekarang Bunda Epa tanya, apakah di antara teman-teman semua ada yang sudah haid? Ada yang belum? Alhamdulillah. Ada yang sudah? Alhamdulillah. Nanti kalau teman-teman sudah haid, tanya sama mama, bagaimana mama syaratnya untuk bersuci. Kalau teman-teman belum bisa. Tapi Bunda Epa nanti akan menerangkan di materi ini. Tanda-tanda balik bagi perempuan adalah telah berusia 9 tahun. Yang kedua adalah ikhtilam. Apa itu namanya ikhtilam? Mimpi. Apa? Mimpi. Mimpi di rumah sedang tidur jam 2, tiba-tiba ada yang keluar dalam sesuatu kemaluan. Itu namanya tanda-tanda balik. Yang ketiga adalah tumbuhnya rambut-rambut di suatu kemaluan kita. Tidak jorok, tetapi ini memang harus diterangkan. Nanti kalian dewasa akan tahu. Paham tuh? Paham. Baik, sekarang setelah tahu itu haid adalah sesuatu yang mengalir dalam rahim melalui kemaluan kita, maka ada larangan perempuan haid tidak boleh apa. Perempuan yang haidah itu adalah tidak boleh mengerjakan sholat. Jadi kalau sedang sholat, teman-teman yang perempuan tidak boleh. Ketika sedang haid, teman-teman yang perempuan tidak boleh sholat. Ya. Haram hukumnya kalau sholat. Mengapa saya tidak boleh sholat? Karena tadi kita tidak suci. Karena ada sesuatu yang keluar dalam kemaluan kita, yaitu dam atau darah. Paham tuh? Baik, kita lanjutkan. 2. Puasa wajib dan sunnah. Sama. Puasa wajib dan sunnah tidak boleh dilakukan. Saya mah ingin puasa, tapi saya sedang haid. Boleh tidak melakukannya? Tidak boleh. Karena sama tadi tubuh kita tidak bersih. Karena ada sesuatu yang mengalir dalam kemaluan kita. Yang ketiga, melakukan taat ketika umrah dan haji. Nah, sekarang akan musim haji.
Apakah seorang perempuan yang haidhah boleh melakukan tawaf? Tidak boleh, dilarang. Karena sama, tubuh kita sedang tidak suci. Paham tuh? Insya Allah paham. Nah, 4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Menyentuh Al-Quran tidak boleh. Loh Bunda Eva, kan itu kalau Al-Quran itu nggak saya baca, cuma menyentuh saja. Tidak boleh, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membacanya. Ada dalam sebuah la yamassuhu illal mutatahharun, ini dalam Al-Quran, yaitu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Yang kelima terakhir, berdiam diri dalam masjid. Diam diri dalam masjid tidak boleh. Apalagi kita di masjidnya sambil membaca Al-Quran. Jadi perempuan yang haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Masuk ke masjid tidak boleh, apalagi membaca Al-Quran. Ada juga dilarang diriwayatkan oleh Rawahu Abu Dawud. Di sini, inni la ukhillul masjidah, la udkhilul masjidah li haid wala junub. Saya melarang masuk masjid orang yang haid dan orang yang junub. Orang yang haid tidak suci, orang yang junub itu juga tidak suci. Apa itu junub? Orang yang ketika berhubungan belum suci. Ini adalah pengetahuan bagi kalian kelas 5, karena kalian sudah dewasa, umurnya sudah hampir 11 tahun. Ini adalah larangan bagi yang haid. Sekarang kalau yang haid, anak perempuan, bagaimana cara mandi dan bersucinya? Harusnya dengan apa mandinya? Dengan kopi atau dengan susu atau dengan air yang sudah dicampuri air macam-macam air. Airnya harus air mutlak, air suci yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit, seperti air sumur, air hujan, air mata air. Kita lihat ya, macam-macam air. Satu, air mutlak. Ini adalah air yang harus kalian pergunakan dalam bersuci. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci, tetapi airnya sudah tercampur oleh apa? Oleh kopi, oleh teh, oleh susu. Jadi warnanya kan menjadi putih. Jadi berubah warnanya. Tadinya suci, tapi sekarang sudah tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah tercampur. Yaitu tercampur oleh susu, oleh kopi. Itu namanya air suci, tidak mensucikan. Apakah boleh dipakai mandi? Bersuci? Tidak boleh. Nah, yang ketiga adalah air musta'mal. Air yang sudah dipergunakan. Air yang sudah diember, belum ada buah kula, tidak ada buah kula, dipakai mandi adiknya. Ada sisanya lagi, lalu dipakai mandi orang yang haid. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena air itu sudah musta'mal, sudah digunakan. Paham tuh? Yang terakhir yang kedua adalah air mutanajjis. Air yang najis, yang sudah tercampur najis. Ada dua, yaitu air yang sudah berubah sifatnya. Contohnya, kamar mandi di rumah, airnya penuh 2 bulan. Tapi tiba-tiba di kenteng rumah itu ada berit. Tahu berit? Tikus masuk ke dalam air. Sudah 1 hari, ternyata airnya bau dan berubah warnanya menjadi hijau.
boleh tidak dipakai untuk mandi, tidak boleh tidak suci. Paham tuh? Baik, yang terakhir adalah air yang bernajis tetapi tidak berubah sifatnya. Airnya najis. Nah, airnya tadinya air najis. Jadi airnya itu adalah tadinya sebelum 2 kula. Jadi air biasa, tapi airnya itu tidak banyak, hitungannya tidak 2 kula, ya. Jadi airnya itu hanya sedikit. Nah, itu adalah air yang dikatakan adalah air yang sudah berubah sifatnya, yaitu dipakai boleh tidak? Tidak boleh. Jadi di antara air ini mana yang boleh dipakai oleh orang untuk bersuci, yaitu oleh teman yang haidah, yaitu adalah air mutlak. Paham tuh? Insya Allah Bunda Eva yakin kalian di rumah paham dengan materi fikih. Nanti di rumah kalian punya tugas, yaitu buat contoh macam-macam air yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Ingat, baca fikihnya, bab bersuci dari haid sampai selesai. Minggu depan kalian harus sudah bercerita tentang bersuci dari haid. Dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.